Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kembali lagi bersama Ibu di pertemuan kedua ini dalam MK Evaluasi Pendidikan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum ke materi, seperti biasa kita ada yang namanya visi misi Prodi jurusan Bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan membahas tentang objek dan subjek evaluasi pendidikan, ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah. Kita lihat apa yang disebut dengan objek dan subjek evaluasi pendidikan beserta ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah. Nah, kita bisa lihat di layar di sini yang akan kita bahas yaitu objek dan subjek evaluasi pendidikan. Apa itu objek? Nah, objek bisa juga dengan sasaran, disebut dengan sasaran. Jadi, objek atau sasaran evaluasi pendidikan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan. Nah, di sini salah satu cara untuk mengamati atau memperhatikan objek tersebut ada 3 dengan cara yang pertama yaitu dengan segi input, transformasi, dan output. Nah, itu 3 cara. Apa yang disebut dengan input? Nah, kita bahas di sini. Input adalah para calon peserta didik. Sedangkan transformasi adalah tempat kita mendidik calon peserta didik. Dan output yaitu peserta didik yang telah berhasil menimpa ilmu di sekolah tersebut. Nah, 3 cara mengamati objek evaluasi pendidikan, yaitu tadi sudah dijelaskan, yang pertama input, transformasi, dan output. Untuk mengamati secara input, objek evaluasi pendidikan meliputi ada 3 juga. Yang pertama, aspek kemampuan, aspek kepribadian, dan aspek sikap. Ya, seperti apa objek input secara evaluasi pendidikan? Yaitu kita bahas yang pertama aspek kemampuan, di mana aspek kemampuan yaitu sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu. Maka para calon peserta didik itu harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan, tentunya itu nantinya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Jadi aspek kemampuan itu adanya di dalam diri peserta didik tersebut. Nah, sedangkan dalam aspek kepribadian, yaitu para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan tertentu. Nah, untuk mengevaluasi kepribadian dapat dilakukan dengan cara tes kepribadian atau personality test. Sedangkan dengan aspek sikap, pada dasarnya merupakan bagian dari tingkah laku manusia. Sikap perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu. Nah, itu sebagai objek dari segi input untuk objek evaluasi pendidikan. Sedangkan kita lihat yang kedua dari segi transformasi. Seperti apa sih objek dari evaluasi pendidikan
dari segi transformasi itu, yang pertama kita lihat kurikulum atau materi pembelajarannya. Yang kedua, metode mengajarnya dan teknik penilaian. Yang ketiga, yaitu sarana atau media pendidikan. Yang keempat, sistem administrasi. Yang kelima, guru dan unsur-unsur personil lainnya tentang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, jadi kalau untuk aspek kemampuan input, itu lebih ke peserta didiknya. Sedangkan objek evaluasi pendidikan dalam bentuk transformasi itu lebih ke sarana, ke guru atau orang yang bekerja di sekolah itu, dan juga ke guru, sarana atau media, serta administrasi. Nah, itu. Kita lihat dari segi output, yaitu sarana evaluasi pendidikan dari segi output, yaitu tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik. Setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang diraih oleh para peserta didik, ya digunakan atau berupa tes belajar atau tes hasil belajar yang dikenal dengan tes pencapaian. Nah, jadi ada 3 di sini yang kita bahas lagi. Input itu khusus untuk penilaian kepada mahasiswa atau siswa yang ada di sekolah. Sedangkan transformasi lebih condong kepada guru, sarana prasarana, kurikulum pembelajaran, terus metode pengajaran dan teknik penilaian, administrasi guru, sedangkan kalau output yaitu hasil dari kedua dan ketiga tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengetes hasil belajar siswa tersebut. Nah, subjek evaluasi pendidikan. Apa itu subjek? Subjek dalam evaluasi pendidikan yaitu pelaku atau orang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Sudah jelas ya? Jadi siapa subjek tersebut? Yaitu otomatis guru atau orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah atau yang mengajar di sekolah tersebut. Dalam catatan, dia sudah terlibat proses pendidikan atau latihan mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Jadi, di situ bisa guru ataupun kepala sekolah. Nah, yang kita evaluasi yaitu apa? Peserta didik, otomatis peserta didik. Jadi sasaran dari evaluasi kepribadian peserta didik yaitu di mana mengukur tentang kepribadian dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes yang sifatnya baku. Maka subjek evaluasinya adalah seorang psikolog, karena psikolog merupakan seseorang yang memang telah dididik untuk menjadi tenaga ahli yang berprofesional di bidang psikolog. Nah, meskipun tidak ada psikolognya, kita bisa menggunakan secara free test, ya biasanya seperti itu. Free test dan post test. Nah, sekarang kita bahas tentang ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah. Apa saja sih yang ada di ruang lingkup tersebut? Secara umum, ruang lingkup evaluasi dalam bidang pendidikan yaitu ada 3 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu evaluasi mengenai program pembelajaran, evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran, dan evaluasi mengenai hasil belajar. Nah, kita bahas satu-satu apa sih yang disebut dengan evaluasi mengenai program pembelajaran. Evaluasi program pengajaran yaitu ada 3 hal. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Jadi, nah sudah lihat ada tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Mengajar. Nah, yang kedua, program pengajarannya seperti apa? Harus ada dong program yang mau diajarkan oleh guru tersebut kepada peserta didik. Setelah itu, setelah ada program, strateginya seperti apa yang akan kita ajarkan di dalam kelas untuk peserta didik. Nah, itu disebut dengan program pembelajaran. Sedangkan yang disebut dengan evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yaitu seperti yang pertama, kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis besar program pengajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, kesiapan gurunya dalam melaksanakan program pengajaran. Yang ketiga, kesiapan siswa juga dalam mengikuti proses pembelajaran.
Seterusnya, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti belajar, keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung, peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya. Sedangkan begitu juga ada komunikasi dua arah antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Seterusnya ada pemberian tugas-tugas kepada siswa. Terus ada juga yang mengupayakan menghilangkan dampak negatif dari timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Jadi, evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran yaitu proses di mana siswa sedang belajar di sekolah. Tadi poin-poinnya seperti apa sudah kita jelaskan. Selanjutnya yaitu setelah mengenai tentang program pembelajaran, sudah ada proses pembelajaran, pasti ada evaluasi. Yang disebut dengan evaluasi hasil belajar itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini biasanya evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam program pengajaran yang bersifat terbatas, sedang yang keduanya mengevaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan pengajaran. Jadi, hasilnya seperti apa dalam siswa itu? Tercapai tidak tujuannya? Peserta didik yang kita sudah jelaskan secara umum maupun khusus, tapi tidak oleh peserta didik yang materi atau arahan, terus juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam proses pelajaran, hasil belajar itu akhirnya ada evaluasi untuk peserta didik tercapai tidak, inti pengajarannya, terus proses hasil belajar siswa itu tujuan umumnya tercapai tidak, seperti itu. Nah, sudah jelas ya pembahasan hari ini yang tadi kita bahas yaitu tentang objek dan subjek evaluasi pendidikan, ruang lingkup evaluasi pendidikan di sekolah. Nah, sekarang kebetulan di semester 5 ini kalian sudah menjadi guru semua. Jadi tugasnya dari Ibu yaitu kalian membuat rancangan pada evaluasi pendidikan di sekolah, tertuju dalam proses pelaksanaan dan hasil belajar. Jadi, nah sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ngajar di sekolah masing-masing, kalian mengajar apa, jadi kalian nanti tulis ada tidak proses pelaksanaannya seperti apa, hasil belajarnya seperti apa, sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ajarkan di sekolah. Oke? Terima kasih, cukup sekian. Tugasnya sudah jelas, pertemuan yang kedua juga sudah jelas, insya Allah silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku semua.